Salam kenal semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan juga memaparkan mekanisme reaksi pembentukan senyawa ionik dari logam alkali yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium yang direaksikan dengan klorin, dan juga gambar kisi kristal menggunakan APK Pesta. Dan personil dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Yani Dharma Harita, saya Nadia Agustin, saya Putri Rita, saya Kristina Filza. Dan teman-teman sekalian, untuk logam alkali, litium, natrium, dan kalium akan saya jelaskan. Dan untuk rubidium dan cesium, yaitu akan dijelaskan teman saya sendiri, yaitu Putri. Kemudian untuk senyawa LiCl. Di sini LiCl terbentuk dari Li yang berfase padat ditambah dengan setengah KCl yang berfase gas, di mana delta H pembentukannya yaitu sekitar minus 410 kJ yang berfase solid atau padat. Di sini fase pembentukannya itu atau delta H pembentukannya yang pertama itu 160 kJ yang Li itu berfase gas. Kemudian Li positifnya itu atau berfase gas itu memiliki sekitar positif 322 kJ. Kemudian begitu juga dengan Cl, sehingga pembentukannya itu LiCl, Li positif yang berfase gas ditambah dengan Cl negatif yang berfase gas menghasilkan LiCl yang berfase padat, di mana delta H Cl, pembentukan Cl dari gas setengah Cl berfase gas ke Cl yang berfase gas itu sekitar positif 121 kJ. Di sini adalah siklus Born-Haber untuk senyawa NaCl, di mana tanda panah ke atas ini adalah energi. Jadi semakin tinggi tanda panahnya maka energinya semakin besar. Terlihat untuk NaCl itu di alam berbentuk padat. Jadi di sini NaCl di pembentukan NaCl dari Na berfase padat itu tambah setengah KCl berfase gas itu menghasilkan NaCl berfase solid, yang dimana delta H pembentukannya standarnya itu yaitu minus 411,3. Nah, setelah itu energi dari Na naik ke atas sehingga menghasilkan delta H-nya itu sekitar positif 107,8 kJ. Setelah itu Na naik juga ke atas dan bersenyawa dengan Cl, seperti begitu juga dengan Cl. Kemudian Na positif tambah Cl yang berfase gas menghasilkan Na positif tambah Cl negatif yang memiliki ion, di mana energi kisi untuk NaCl itu yaitu sekitar minus 787 kJ. Kemudian untuk senyawa KCl itu sama saja seperti yang pertama, yaitu KCl itu pembentukannya itu dari K positif tambah Cl negatif menghasilkan KCl yang memiliki yang terionisasi. Seperti ini tahap awal, delta H pembentukannya itu 436 kJ dan lama kelamaan naik. Delta H pembentukannya itu 90 kJ. Setelah itu memasuki tahap yang ketiga itu sekitar 121 kJ, yang mana kaliumnya itu masih berfase gas dan klorida di situ berfase gas. Dan setelah itu delta H pembentukannya itu 420 kJ, di mana KCl sudah terionisasi dan membutuhkan elektron, di mana K positif berfase gas ditambah Cl yang berfase gas ditambah elektron menghasilkan
KCl, di mana energi aktivasinya bisa dihitung dari 436 ditambah 90 ditambah 121 ditambah 420 kilojoule, yaitu sekitar 1067 dikurang dengan entalpi relatifnya yang menurun, sehingga energi aktivasinya itu sekitar 361 kilojoule, di mana minus menyatakan arahnya ke bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus Born-Haber pembentukan senyawa CSCl. Yang pertama itu ada delta H, pembentukan dari CS dalam keadaan solid yang ditambahkan setengah Cl dalam keadaan gas. Tahap selanjutnya itu ada tahap sublimasi. Sublimasi itu mengubah dari padat menjadi gas. Jadi sublimasinya CS dalam keadaan solid itu masih dalam keadaan solid, diubah menjadi ke fase gas. Jadi CS dalam keadaan gas itu ditambahkan dengan setengah Cl2 dalam keadaan gas. Tahap selanjutnya itu tahap yang kedua, yaitu tahap atomisasi. Tahap atomisasi itu mengubah menjadi satu senyawa itu ditambahkan 2 Cl, jadi menjadi CS dalam keadaan gas ditambah Cl dalam keadaan gas. Tahap selanjutnya itu entalpi tahap ketiga, yaitu tahap ionisasi. Untuk stabil itu melepas elektron, jadi pangkat positif itu ditambahkan elektron menjadi reaksi yang positif dalam keadaan gas yang ditambahkan Cl dalam keadaan gas juga. Tahap yang keempat itu tahap ionisasi dari Cl, yaitu Cl dalam keadaan gas melepaskan elektron. Lalu hasilnya itu CS negatif dalam keadaan gas ditambah Cl positif dalam keadaan gas. Dari sini CS negatif dalam keadaan gas ditambahkan Cl positif dalam keadaan gas menjadi tahap terakhir, yaitu tahap pembentukan kristal dari reaksi menghasilkan senyawa CSCl. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam reaksi gambar kisi kristal menggunakan APK Pesta. Di sini teman saya akan menjelaskan yaitu litium, natrium, dan kalium yang akan dijelaskan oleh Nadia. Dan juga untuk senyawa atau unsur rubidium dan cesium akan dijelaskan oleh Christina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara membuat kisi kristal dengan menggunakan aplikasi Vesta. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, ada kalanya kita mengetahui data-data yang akan kita gunakan untuk membuat kisi kristal di aplikasi Vesta. Yang pertama kita menggunakan link ICSD KISTI yang ini. Ini merupakan link Korea yang mempunyai hasil yang akurat. Langsung aja masuk ke reaksinya. Kita itu mau mereaksikan Li dan Cl. Ada kalanya kita ubah dari normal ke eksklusif AND. Habis itu diklik Li dan Cl. Lalu di search. Setelah itu nanti akan muncul nomor-nomor seperti ini, formula nilai A, B, C, dan alfa, beta, dan gamma. Lalu kita klik yang nomor 1 paling atas. Lalu akan keluar nilai kodenya, nama kimianya, struktur formulanya, volume, space group, dan SG number, dan crystal system. Yang akan kita lihat itu data SG number dan crystal system, yaitu 225 dan crystal systemnya kubik. Setelah itu ditekan yang bagian ini, lalu akan muncul data LICL, yaitu atom radiusnya dan nilai A, alfa, beta, dan gamma. Lalu masuk ke aplikasinya. Yang pertama kita buka edit, lalu kita tekan edit data, lalu kita pilih unit cell. Setelah itu tadi kan datanya kubik dengan data space group 225, lalu ditekan kubik dan dipilih space groupnya 225. Lalu kita akan mengisi nilai A. Nilai A ini diambil dari data yang ada, yaitu nilai A-nya itu 5.12.
lalu ditekan apply, baru ditekan OK. Setelah itu kita buka lagi edit, lalu buka edit data, lalu kita pilih struktur parameternya. Kita tulis new structure-nya itu LICL. Lalu ditekan new, lalu dipilih satu-satu, yaitu LI duluan dengan label sebelahnya LI. Ini charge ini dia positif 1, lalu di apply, lalu ditambahkan lagi untuk yang CL-nya. CL jadi -1. Lalu nilai X, Y, dan Z ini diambil dari berdasarkan data, yaitu ini. Atom Cl yaitu 0,5. Datanya dimasukkan ke sini. Kalau sudah, langsung tekan apply dan tekan OK. Nah, ini sudah muncul kisi kristalnya. Lalu ini belum diisi radius atomnya, besar radius atomnya. Lalu buka properties yang di sebelah kiri. Lalu pilih bagian atom. Nanti ini ada nilai radius. Nilai radius ini diambil berdasarkan data atom Li, radiusnya itu 0,354. Lalu di save as default. Habis itu dipilih yang bagian CL. CL itu berdasarkan data 1086. Diubah radiusnya menjadi 1,086. Habis itu ditekan save as default, baru ditekan OK. Lalu muncul kisi kristal, yaitu kisi kristal LICL. Seperti ya pada gambar. Yang berarti Li dan CL yang lebih besar berdasarkan atom radiusnya adalah CL dengan 1,068. 086. Setelah itu kita masuk ke yang bagian kedua, yaitu bagian Na dan Cl. Seperti yang dijelaskan tadi, langsung aja dipilih dulu eksklusif AND-nya, lalu dipilih Na dan dipilih Cl, lalu di search. Setelah di search, seperti yang tadi kita pilih nomor 1 paling atas. Nanti akan muncul data-datanya dan kita lihat SG number dan crystal system. SG number dan crystal systemnya itu sama kayak tadi, kubik dengan SG number 225. Dan menghasilkan data seperti ini. Setelah itu kita langsung masuk ke Vesta-nya. Untuk cara menghapus kisi kristalnya ini, ditekan file, dipilih new structure, lalu ditulis NaCl, ditekan OK. Nanti akan muncul seperti gambar tadi. Lalu kita buka edit dan tekan edit data, lalu unit cell. Lalu kita pilih kubik dengan space group 225. Dengan nilai A-nya kita buka data yang tadi. Nilai A NaCl itu 5,62. Lalu ditekan apply, lalu ditekan OK. Habis itu kita buka lagi edit, kita buka edit data, lalu kita pilih struktur parameter. Struktur parameternya kita mau cari NaCl.
Lalu ditekan new, habis itu kita pilih simbol Na. Yang di bagian label juga ditulis Na. Ini dibuat positif 1 karena Na positif dan di apply. Jika ini kan sudah mulai keluar nih kisi kristalnya, habis itu kita buat yang bagian Cl. Yang bagian Cl kita pilih simbolnya Cl. Ini charge-nya kita pilih -1. Dan nilai X, Y, Z-nya seperti yang tadi 0,5. Lalu ditekan apply, baru ditekan OK. Setelah itu sudah muncul kan kisi kristalnya, tapi belum diisi nilai radius atomnya. Langsung buka ke properties. Lalu dipilih bagian atom dan diisi radius Na. Radius Na itu 0,582. Lalu ditekan save as default, habis itu dipilih Cl. Cl itu 1,086. Lalu di save as default dan diklik OK. Lalu muncullah kisi kristal antara kisi kristal NaCl, yang berarti lebih besar Cl ketimbang Na. Berdasarkan atom radiusnya. Karena atom radius Na cuma 0,582, sedangkan Cl 1,086. Setelah itu masuk yang ketiga, yaitu antara K dan Cl. Seperti yang dijelaskan tadi, harus dipilih bagian eksklusif AND. Lalu diklik K dan Cl. Lalu di search. Setelah itu kita pilih data yang nomor 1 paling atas. Lalu akan muncul nilai-nilai data seperti yang tadi, volume, space group. Kita akan melihat SG number dan kristal sistemnya. Sama seperti yang tadi, kubik dengan SG number 225. Lalu akan muncul data seperti ini. Lalu data ini akan kita masukkan lagi ke aplikasi Vesta. Lalu kita buka edit, lalu buka edit data, lalu pilih unit cell. Setelah itu kita pilih bagian kubik dengan space group 225. Dan nilai KCl itu 6,27. Lalu ditekan apply dan OK. Setelah itu buka lagi edit dan pilih edit data. Setelah itu pilih struktur parameter. Di struktur parameter ini ditulis kita mau buat KCl. Lalu ditekan new dan seperti yang tadi dipilih dulu K-nya. Charge-nya ini positif 1 dan di apply. Setelah itu ditambahkan lagi untuk nilai untuk Cl-nya. Cl-nya
-1 untuk charge-nya. -1, nilai X, Y, Z-nya tadi 0,5. Lalu ditekan apply dan dipilih OK. Setelah itu muncul kisi kristalnya, tetapi belum dimasukkan nilai atom radiusnya. Seperti yang tadi, untuk membuat atom radiusnya itu dipilih di bagian properties dan dipilih bagian atom. Dan dilihat berdasarkan data, atom radius K itu 0,798. 0,798. Lalu ditekan save as default. Habis itu dipilih bagian CL-nya. CL itu tadi 1,086. Dari save as default baru ditekan OK. Ini kisi kristal KCl. Berdasarkan data lebih besar Cl ketimbang K karena atom radius Cl 1,086 sedangkan K itu cuma 0,789. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan struktur kristal RBCl. Pertama kita klik dulu RB-nya dan Cl. Kemudian kita klik search. Kita tunggu datanya keluar. Setelah itu kita pilih yang nomor 1. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang kita ambil itu SG number, crystal system, yaitu kubik. Selanjutnya kita buka, klik yang di bawahnya itu. Nah, di sini kita bisa melihat data-data atom radiusnya dan nilai X, Y, Z. Setelah itu kita buka Vesta. Di sini kita klik file. Selanjutnya new struktur. Kita ganti namanya menjadi RBCl. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik edit data, unit cell. Selanjutnya kita cari kubik. Space groupnya kita cari nomor 225. Di bagian sini kita bisa melihat dari data yaitu 6,53. Kita ganti di sini 6,53. Selanjutnya kita klik apply. Lalu OK. Selanjutnya kita edit data. Struktur parameters. Di sini kita ganti namanya menjadi RBCl. Lalu klik new. Simbolnya kita cari RB. Kemudian ganti labelnya menjadi RB. Charge-nya positif 1. Untuk nilai X, lalu kita apply. Klik new. Lalu kita cari simbol Cl. Ganti label dengan Cl. Charge-nya -1. Untuk nilai X, Y, Z bisa kita lihat dari data yaitu 0,5.
0,5, Y-nya 0,5, dan Z-nya juga 0,5. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Di sini sudah terbentuk struktur kristal namun belum diatur radius atomnya. Untuk mengatur radius atom, kita klik properties, lalu atom, lalu klik radius yang bisa kita lihat di tabel data tadi. Untuk atom radius Rb 0,882. Lalu kita klik Save as Default. Kita ganti Cl. Untuk mencari radiusnya bisa lihat dari tabel data. Untuk Cl, atom radiusnya 1,086. Klik Save as Default, lalu OK. Sudah terbentuk kisi kristal dari RbCl. Selanjutnya, kita akan mencari struktur kristal dari CsCl. Kita klik Cs dan Cl. Kemudian kita klik search. Setelah keluar data, kita klik nomor 1. Nah, yang kita pakai sama seperti yang tadi, SG number dan crystal system. Kita buka aplikasi Vesta, kita klik file, new structure, ganti namanya menjadi CsCl. Lalu OK. Kemudian klik edit, edit data, unit cell. Kita cari sistemnya yaitu kubik, space groupnya, nomor 221. Kemudian nilai A-nya bisa kita lihat di data. Yaitu 1.002. 4.11. Kemudian kita klik apply. Oke. Lalu kita klik edit lagi. Edit data, struktur parameter. Kita ganti namanya menjadi CsCl. Kita klik new. Lalu simbolnya kita cari CS. Labelnya diganti dengan CS. Charge-nya adalah 1. Lalu kita klik apply. Selanjutnya kita klik new. Kita cari simbol Cl. Lalu labelnya kita ganti dengan Cl. Charge-nya adalah -1. X, Y, Z bisa kita lihat dari data, yaitu 0.5. X-nya adalah 0.5, Y 0.5, dan Z 0.5. Kemudian kita apply, lalu OK.
Sudah terbentuk kisi kristal namun belum diatur atom radiusnya. Kita klik properti, klik atom, lalu kita cari radius dari Cl dari data, yaitu 1.002. Kita klik Save as Default, lalu kita klik Cl, radiusnya bisa kita lihat dari data, yaitu 1.086. Lalu kita klik Save as Default, lalu OK. Nah, sudah terbentuk kisi kristal. Di sini atom Cl lebih besar daripada atom Cs. Dari yang kita cari tadi, struktur kristalnya, kita bisa mencari berapa total atom pada struktur kristal tersebut. Dari bawah di sini, dari output, kita bisa melihat kayak catatan-catatannya. Ada LiCl. LiCl di sini memiliki 27 atom. NaCl memiliki 27 atom juga. Kemudian KCl memiliki 27 atom. RbCl memiliki 27 atom juga. Pada CsCl memiliki 9 atom. Pada CsCl dia berbeda sendiri. CsCl termasuk body center unit cell, di mana memiliki 8 atom corner atau 8 atom yang berada di sudut dan 1 atom berada di tengah. Jadi untuk body center unit cell dari CsCl totalnya ada 2 atom, di mana 8 atom sudut ini menggunakan rumus 1/8 dikali 8 atom. Jadi nilainya 1 ditambah 1 atom yang berada di tengah. Jadi 1 tambah 1 menghasilkan 2 atom. Sedangkan pada LiCl dia termasuk phase center unit cell atau FCC. Begitu juga dengan NaCl, KCl, dan RbCl. Mereka keempat ini merupakan phase center unit cell. Hanya CsCl sendiri yang body center unit cell. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh, dan semoga pemaparan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.